Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi teman-teman sedulur jiwa Jawa yang setia menonton channel ini. Alhamdulillah ini kita sampai juga di Tlogo Ngebel ya Mas. Tlogo Ngebel Ponorogo. Letaknya di lereng Gunung Wilis, Pegunungan Wilis. Tadi dari Ponorogo kota berapa jam Mas kan? 3 jam. Dari Ponorogo kota 1 jam. 1 jam lah. Ya sekitar berapa kilometer Mas? 20 kilometer mungkin. Sekitar. Jadi 20. karena jalannya Lika-liku naik turun. Terus alhamdulillah ini selamat juga sampai sini. Tadi habis ngopi-ngopi, ngops-ngops. Terus makan juga. Ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bikin video. Mungkin kita akan membahas apa saja yang ada di sini ya Mas Aldi tentang Telaga Ngebel ini. Semoga video ini bermanfaat. Tonton terus sampai akhir. Nanti akan saya lempar ke Mas Aldi. Monggo. ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum lihat Telaga Ngebel, jadi seperti inilah telagonya. Ya, sebenarnya yang saya mau katakan itu unik Mas. Jadi wisata ini itu unik. Jadi masih asri. Sebenarnya mirip konturnya seperti sarangan di Magetan, tetapi ini lebih masih alami. Jadi belum ada bangunan-bangunan yang mengelilingi. Jadi masih dikelilingi oleh hutan dan benar-benar asri. Jadi kalau pagi kata Mas Ken, karena Mas Ken yang pernah kesini, kalau pagi ada kera yang berturun datang. Tapi tadi juga lihat kera. Ini agak ramai tidak apa-apa ya Mas ya. Yang penting tetap kena. Yang saya mau jelaskan cuma satu. Nah, sejarah mengenai Telaga Ngebel ini seperti yang kita ketahui bersama, hampir beberapa telaga itu memiliki cerita yang hampir mirip dan sama. Bahkan tokohnya itu sama. Nah ini uniknya cerita yang ada di Indonesia itu seperti ini. Telaga Ngebel ini seperti ceritanya Rawapening. Jadi diceritakan pada zaman dulu itu terdapat pasangan suami istri. Nah itu memiliki anak putra. Nah nuwun sewu putranya itu berbentuk naga ular. Nah pada akhirnya suami istri ini melakukan ritual atau memohon kepada Yang Maha Kuasa agar putranya ini dijadikan seperti manusia lagi. Dan ternyata terkabul. Setelah melakukan ritual dan doa, akhirnya terkabul dengan syarat anak itu bisa menjadi manusia biasa lagi kalau bertapa selama 300 tahun. Jadi itu kan berbentuk ular Mas, anak itu. Nah itu disuruh bertapa selama 300 tahun melingkari gunung. Nah melingkari gunung dan benar-benar bertapa di situ. Pada saat itu sudah hampir mengelilingi gunung selama ya beberapa ratus tahun gitu, sudah mengelilingi gunung, tetapi kurang beberapa kilan saja atau mungkin ya beberapa meter lah. Nah hal itu disiasati dengan cara menjulurkan lidahnya. Nah ini sebenarnya kan perilaku curang, tetapi karena saking inginnya beliau menjadi manusia biasa lagi, maka ia menjulurkan lidahnya untuk menyatukan tubuhnya. Nah singkat cerita, pada zaman itu terdapat desa, yaitu tetua desanya itu memiliki hajat. Jadi melakukan pesta besar-besaran. Nah masyarakat pada saat itu berbondong-bondong mendatangi pesta itu. Nah, biasanya kalau orang Jawa pesta kan ada yang sambatan, jadi bantu-bantulah. Nah, sebenarnya kalau kita tarik lagi Mas, ini saya ceritanya kurang. Jadi kalau kita tarik lagi sebelum jadi orang kan mosok menungso duwe anak nogoi dadi gunjingan gitu loh. Dari gunjingan, nah akhirnya suami istri ini frustasi dan akhirnya berdoa itu tadi. Nah, saya lanjutkan. Setelah
tetua adat itu memiliki hajat seperti itu, ramai sekali. Nah, ini warga ini berinisiatif untuk ke hutan untuk mencari hewan untuk dijadikan ya pesta lah, bahan pesta gitu. Nah, tanpa sengaja ada seseorang warga itu menemukan sebuah seperti batang kayu yang melingkar. Nah, itu dibacok gitu Mas. Jadi dikira ya kayu, ya udah dibacok buat parangnya biar nggak kena orang, itu dibacokkan situ. Nah, ternyata keluar darah. Nah, terus dibacok lagi terus keluar darah. Kok seperti teksturnya tekstur daging. Jadi karena saking lamanya bertapa kan lumutan nih Mas. Ada keluar lumutnya. Nah, kok dibacok kok daging. Nah, ternyata ular itu tadi. Ular itu tadi yang dinamakan baru kelinting. Nah, ini kan seperti dicerita di Rawapening. Nah, baru kelinting. Nah, setelah diketahui bahwa itu ular, warga malah memburu ular itu dan dipotong-potong untuk dijadikan bahan pesta. Nah, akhirnya memang anak itu berubah wujud menjadi manusia. Menjadi manusia, tetapi ayahnya ini disuruh oleh dewa atau dapat wangsit untuk memotong lidahnya. Jadi lidahnya dipotong dan akhirnya lidahnya luka. Nah, setelah luka itu tadi ya ada warga yang memotong-motong tubuhnya itu tadi. Ini saya mohon maaf ceritanya agak kurang runtut, tetapi insya Allah masih bisa dipahami ceritanya karena ini nuwun sewu beliaunya hadir. Beliaunya hadir. Beliaunya ada dari bawah gua itu, beliaunya hadir. Ngapunten. Jadi saya lanjutkan ceritanya. Jadi setelah dipotong-potong kan, itu berubah menjadi manusia beneran. Jadi setelah jadi berubah menjadi manusia, ia bertolak ke kampung. Nah, bertolak ke kampung dengan ya kulit yang terluka. Jadi karena bekas itu tadi, dan lidahnya ini masih ada potongannya. Jadi untuk berbicara agak sulit. Nah, warga di situ terkenal congkak gitu loh Mas. Terkenal congkak. Jadi menolak kedatangan si anak itu tadi. Jadi diusir lah. Anak itu tadi berkata, intinya ya kalau wong Jawa ya ngene, wong kene iki kok sombong-sombong men. Apa gak eling Gusti Allah iki jek eneng. Ya. Akhirnya setelah itu anak itu tadi bertemu dengan seorang janda tua. Ya bisa dikatakan janda tua. Setelah janda tua itu ternyata baik. Janda tua itu juga warga di situ dan ternyata satu-satunya warga yang baik. Jadi menerima kedatangannya, terus kemudian disajikan makanan. Semua makanan dimakan kecuali daging. Karena baru kelinting ini tahu bahwa daging itu adalah potongan dari tubuh dirinya. Nah, terus Mbok Rondo ini tadi beritahu bahwa Mbok ternyata masih ada orang baik di sini, yaitu jenengan. Setelah itu Mbok Rondo ini disarankan untuk menyiapkan lesung. Entah pokoknya tiba-tiba disuruh menyiapkan lesung. Nah, setelah itu baru kelinting ini pamit, dan saat pamit untuk bertolak ke mana tidak tahu, terus akhirnya bertemu dengan warga. Dia baru kelinting ini membawa kayak lidi itu Mas, dan seonggok daging itu tadi. Nah, itu seperti kalau saya gambarannya itu di tengah-tengah desa, itu kayak ada lapangan gitu loh Mas. Nah, baru kelinting mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengambil tancapan mencabut lidi dari daging dan tanah, jadi disatukan di tanah, maka berhak untuk mengambil daging ini. Jadi semua warga itu mengambil, tapi gak kuat. Anehnya itu, tapi gak kuat. Dan singkat cerita, baru kelinting ini sendiri yang mencabut, dan ternyata
dari tanah itu muncul pancuran air yang semakin membesar dan akhirnya desa itu tenggelam dan yang selamat adalah Mbok Rondo. Jadi sepertinya cerita-cerita seperti ini Mas ada di tempat-tempat lain yang sama. Tetapi kalau dipikir secara nalar, kenapa kok bisa sama? Padahal dulu nggak ada HP, dulu nggak ada teknologi, tapi ceritanya bisa sama bahkan persis. Kalau di beberapa sumber lidah ini tadi loh, lidah baru keliling ini tadi menjadi sebuah pusaka, yaitu namanya tombak Kiai Pleret. Nah seperti itu. Mungkin ceritanya hanya seperti itu karena ini nuwun sewu beliaunya hadir, saya agak sungkan untuk menceritakan. Mungkin ya hanya itu saja. Jadi ini bisa diambil kesimpulan, bisa diambil pelajaran bahwa jadi orang jangan sombong, karena sesombong-sombongnya manusia pasti akan ada balasannya. Mungkin itu saja. Jadi kalau saya gambarkan di sini, kan di situ kan ada kayak gundukan tanah itu Mas. Nah itu adalah kayak modelnya kayak gua gitu. Nah beliau ada di situ, tapi beliau nggak keluar, memantau dari dalam. Warnanya itu semu-semu hijau gitu Mas, semu-semu hijau lumut. Ya mungkin cuma itu Mas, monggo. Ya sekali lagi teman-teman mohon maaf karena ini kita syutingnya di pinggir jalan ya Mas Aldi. Jadi mohon maaf kalau ada suara kendaraan lalu lalang. Ada satu pertanyaan Mas Aldi. Ini kan tadi yang diceritakan Mas Aldi itu bisa dibilang kalau di pelajaran itu kan mitos atau gimana, legenda gitu. Terus kalau kita sebagai ya anak muda, anak yang orang-orang yang nggak tahu di hal-hal gaib seperti itu, menyikapi cerita seperti itu bagaimana Mas? Apakah ada juga versi maksudnya yang masuk nalar, versi tentang geologinya seperti apa gitu? Jadi mungkin seperti ini ya. Kita menyikapi cerita itu jangan ditelan mentah-mentah, tetapi kita ambil sisi positifnya. Karena apa? Wong Jawa ki panggone sanepan, panggone semu. Jadi terkadang cerita-cerita seperti itu hanya bungkusan belaka. Tetapi yang saya lihat sosok-sosoknya itu juga ada gitu loh. Nah ini anehnya. Jadi mungkin orang-orang dulu itu membungkus cerita agar menarik itu dengan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat telaga ini kan kalau secara geologi, secara geologi ya, geografi geologinya itu adalah bekas kawah letusan dari pegunungan sekitar sini. Nah, tetapi ini udah berjalan sudah mungkin ya ratusan tahun. Nah, akhirnya ini dijadikan wisata dan ini mungkin sudah tidak beracun. Kalau di Sarangan kan masih bisa tidak boleh renang, tidak boleh menyelam dan lain-lain. Kalau ini mungkin kalau renang boleh. Oh iya, ini ada cerita menarik. Jadi kalau pas Grebek Suro mungkin. Nggih ya Mas Ken, Grebek Suro ya. Kalau Grebek Suro itu ada upacara di sini. Nah itu ada sesajen yang dilarung. Tapi cara melarungnya unik. Jadi ada beberapa pihak yang ditugaskan untuk berenang sampai ke tengah telaga ini untuk melarung sesajen itu tadi. Nah ini harus berenang sampai ke tengah. Unik sekali ini. Mungkin itu. Terus ya kalau saya bisa ambil kesimpulannya ya Mas Aldi. Pesan buat teman-teman berarti di kayak menyikapi legenda-legenda seperti itu baiknya kita mengambil sisi positifnya, hikmahnya, mengambil sisi positif dari cerita tersebut. Seperti tadi yang jenengan sampaikan, jadi orang jangan sombong seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi untuk di sini Mas? Mungkin Mas, mungkin mengenai budaya, mengenai cerita seperti ini. Orang dulu itu kalau menceritakan sesuatu itu tidak hanya omong kosong, tetapi ada yang mendasari hal tersebut. Maka dari itu jangan pernah meremehkan cerita-cerita seperti ini. Mungkin itu saja. Karena pasti di balik cerita itu ada sejarah besar ya Mas Aldi. Yeah. Mungkin itu teman-teman. Ini Telogo Ngebel ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang berada di sekitar Jawa Timur ya Mas Aldi. Yeah. Sangat direkomendasikan.
Ini juga rame, ada speedboat juga kayak di Sarangan itu. Mungkin habis ini kita langsung cabut ya Mas. Ayo cabut. Langsung cabut. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti video kami. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Terus terutama di Telogo Ngebel ini. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan kekurangan audio serta materi yang kami sampaikan seperti itu. Mohon untuk menjadi maklum bagi teman-teman. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.